Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. إخواني وأخواتي في الله أسعدني الله وإياكم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Harap dan doa tentu semoga Allah jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini pun perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kita beristighfar kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, kita akan membahas satu tema bahasan yang sederhana tapi sangat berarti, ya. La tudhillu nafsaka ba'da ayyu'izzaka Allah. Jangan engkau hinakan dirimu setelah Allah memuliakanmu. Berangkat dari firman Allah, yakni dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Surat Al-Isra ayat yang ke-70. Al-Imam Abul Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan khobar, pemberitahuan Allah kepada kita, an tashrifihi wa takrimihi li bani Adam, bahwa Allah sungguh telah memuliakan anak keturunan Adam. Maka disebut kita Bani Adam, anak cucunya Adam. Kan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum li Adam. Semua kalian itu adalah dari Adam, anak cucunya Adam, dimanapun manusia itu, ya, anak cucunya Adam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Sehingga tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan untuk orang Arab dibanding orang yang bukan Arab. Nggak ada keutamaan orang Arab. Itu hadis Nabi SAW.
kecuali dengan sebab takwa. Maka Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Semakin tinggi derajat ketakwaan seseorang, semakin mulia di sisi Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasul ingatkan kita supaya faham ini. Jangan mengikuti perasaan. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Ada 4 sifat pada umatku yang itu merupakan sifat-sifat jahiliyah. Sahih di sini. Apa 4 sifat jahiliyah itu? Yang pertama, al-fakhru bil akhsab, membangga-banggakan leluhur. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, menghina merendahkan leluhur orang lain. Yang ketiga apa? An-niyahatu 'alal mayyit, meratapi kematian. Yang keempat, al-istisqa bin nujum, menisbatkan hujan itu dari bintang-bintang tertentu. Ini perbuatan jahiliyah. Masya Allah. Jadi semua manusia yang manapun, apapun warna kulitnya, dialektika bahasanya, dia anak cucu Adam. Mau putih kah kulitnya, mau hitam kah kulitnya, anak cucunya Adam. Dan semuanya dimuliakan oleh Allah. Ya. Fi khalqihi lahum ala aqsani al-hayati wa akmaliha, kata Ibnu Katsir. Di mana Allah mencipta manusia itu dengan ciptaan yang begitu indah. Seperti Allah firmankan dalam surat At-Tin ayat 4 itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami mencipta manusia dengan sebaik-baik rupa. Ahsanu taqwim itu maknanya ahsanu suratin wa hayatin, muntasibal qamati sawiyal a'dha. Kata ulama begitu. Jadi jangan ikuti perasaan kita. Kita betul belajar dari ulama. Jadi ini maksud ahsanu taqwim itu adalah aksana suratin wa hayatin, bentuk rupanya itu elok, bagus. Muntasibal qamati, kalau berjalan tegak, gagah. Sawil a'dha, sempurna tubuhnya itu. Masya Allah. Inilah manusia Allah muliakan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami berikan kemampuan manusia untuk menjelajah di berbagai tempat, di daratan dan di lautan. Allah mudahkan mereka untuk melakukan itu. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberikan rizki untuk mereka, rizki yang baik. Ini merupakan jaminan Allah atas tersedianya makanan yang baik, yang halal. Nggak mungkin Allah perintahkan kita memakan yang baik, memakan yang halal, dan tidak tersedia itu. Nggak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu minat tayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik, yang halal kami berikan kepada kalian. Jadi nggak mungkin nggak ada yang halal itu, nggak mungkin, masih tersedia. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dan banyak ayat yang lain menjelaskan itu. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa masih ada untuk kita rizki yang halal. Termasuk Allah ingatkan kita, wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Jangan kalian menukar rizki kalian yang baik dari Allah dengan mengambil yang buruk. Ada yang halal tapi diambil yang haram. Jangan, kata Allah. Masya Allah. Apalagi Rasulullah ingatkan keras kita, tegas peringatan Nabi. Man lam yubali min aina iktasabal mala falam yubalillahu min ayyi babin adkhalahun nar. Barang siapa yang merasa tidak peduli dari mana dan dengan cara apa ia mendapatkan harta,
maka Allah pun tidak peduli lewat pintu yang mana ia dicampakkan ke dalam neraka. Itu harus kita dengar ucapan Nabi itu. Masih kita berpikir mencari yang haram? Enggak harusnya. Jangankan mencari, berkeringat, berperlu, berpayah-payah mencari yang haram, diberi saja, tolak itu yang haram itu. Kuatkan diri kita dengan menguatkan iman kita itu. Gimana caranya kuat iman kita? Baca dan fahami Al-Quran. Karena orang beriman kalau dibacakan ayat itu zadathum iman, tambah kuat imannya, tambah kuat keyakinannya. Ya. Dan ujung ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan kami memberikan keutamaan kepada manusia itu, kelebihan kepada manusia itu, kelebihan keutamaan yang banyak dibandingkan apa yang kami cipta. La ilaha illallah, manusia sangat-sangat mulia. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad ustudilla bihadhil ayah ala afdhaliyati jinsil bashari min jinsil malaikati. Ayat ini menunjukkan keutamaan jenis manusia dibandingkan jenis malaikat sekalipun. Masya Allah. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi ayat yang pendek ini menjelaskan bahwa manusia jauh lebih mulia hatta dengan malaikat sekalipun. Dan pernyataan semacam ini didukung dengan dalil. Itulah ulama itu menyampaikan pernyataan didukung dengan dalil. Di antaranya disebutkan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis nomor 14.509. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis nomor 151. Diterima satu riwayat dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in akramu 'ala Allah min ibni Adam. Itu ucapan Nabi. Apa Nabi mengatakan? Ma min syai'in akramu 'ala Allah min ibni Adam. Yang artinya tidak ada suatu apapun, tidak ada siapapun yang lebih mulia di sisi Allah selain anak cucu Adam. Mendengar ucapan Nabi ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal malaika? Wahai Rasul, bagaimana dengan malaikat? Rasulullah menjawab, al malaikatu majburuna bimanzilati syamsi wal qamari. Malaikat itu memang dicipta oleh Allah untuk ibadah, sebagaimana matahari dan bulan. Jadi konstan. Kayak matahari Pak, terbit dari timur di pagi hari, berarah pelan tapi pasti ke arah barat, terbenam di arah barat. Tiap hari begitu. Itu namanya memang majburun. Gak ada pilihan kecuali tunduk kepada Allah. Malaikat juga demikian, gak ada pilihan. Maka indah penjelasan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Beliau menjelaskan, khalaqallahu ta'ala al-malaikata wa rakkaba fihim al-akla wa lam yurakkib fihim asy-syahwata. Allah mencipta malaikat dan Allah cipta untuk malaikat itu akal, kesadaran, kecerdasan. Namun Allah tak cipta untuk mereka itu syahwat. Malaikat enggak punya syahwat. Apa itu syahwat? Nafsu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'
Al-Ulum Al-Hikam, beliau menjelaskan asyahwatu hiya, syahwat ialah mailun nafsi ila ma yulaimuha wa taltadzu bih. Syahwat itu artinya kecondongan, kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang diinginkan untuk kelezatan, itulah syahwat. Jadi syahwat itu dua, keinginan kuat terhadap sesuatu, kedua untuk kesenangan dan kelezatan. Lapar, apa yang enak? Ya makan, syahwat namanya syahwatul akli. Haus, apa yang enak? Ya minum, syahwatul syurbi, itulah syahwat. Malaikat gak punya syahwat. Bapak Ibu masih ingat ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang tidak dikenal Ibrahim, yang notabene itu malaikat Allah. Mendapati tamu itu datang, langsung Ibrahim memotong seekor anak sapi. Faja'a bi'ijlin samin, kan begitu ayatnya. Dipotong, disembelih Ibrahim itu anak sapi, dipanggang. Kalau bahasa kita barbecue itu kan sedap itu. Dihidangkan untuk tamunya itu. Lah tamu itu malah nggak ada hasrat untuk makan. Maka Ibrahim mengatakan apa? Ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan? Malaikat nggak punya insting untuk makan, nggak punya syahwat. Beda dengan kita. Silakan dimakan. Mungkin karena masih kenyang ya Pak. Enggak entar aja. Atau bungkusin aja gitu. Karena masih kenyang. Malaikat nggak punya hasrat untuk makan. Fa'aujasa minhu khifah. Ibrahim ketakutan dari tamunya itu. Wa khalaqallahu al-bahim. Dan Allah mencipta binatang apapun spesiesnya itu. Wa rakkaba fiha asy-syahwata wa lam yurakkib fiha al-akla. Allah jadikan untuk binatang itu syahwat. Hasrat untuk bersenang-senang, mencari kenikmatan. Dan Allah tak cipta untuk binatang itu akal. Ya begitu kelakuannya. Lihat binatang itu. Karena nggak punya akal. Wa khalaqa ibna Adam, yang ketiga. Dan Allah mencipta anak cucu Adam manusia. Wa rakkaba fihim al-akla wa syahwata. Dan Allah cipta untuk manusia itu akal, kesadaran, kecerdasan, dan syahwat. Jadi apa yang ada pada malaikat yaitu akal, kita punya, ada dalam diri kita. Kecerdasan, kesadaran. Dan apa yang pada binatang itu syahwat, kita juga punya, ada syahwat. Maka beliau mengatakan, "Faman ghalaba aqluhu syahwatahu, fahuwa khairun minal malaikati." Maka barang siapa yang akal dan kecerdasannya mengalahkan syahwatnya, terkontrol, terkendali itu syahwatnya, maka ia lebih baik daripada malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu. Namun siapa yang syahwatnya mengalahkan akal dan kecerdasannya, fal bahaimu khairun minhu. Binatang jauh lebih baik dari dia. Subhanallah. Jadi Rasulullah mengatakan, ma min syai'in akramu 'ala Allah min ibni Adam. Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah kecuali anak keturunan Adam. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya nomor 14.583. Saya suka sebutkan nomor hadisnya dan kitabnya supaya berkepentingan untuk mentahkiknya itu bisa dirujuk. Karena ilmu itu memang bisa ditelusuri, nggak bisa digelapkan, Pak. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ingat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahillu lahu an yada'aha liqauli ahad. Imam Syafi'i mengatakan, sepakat kaum muslimin, sepakat imam-imam kaum muslimin, ya, bahwa barang siapa yang nampak jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia mengerti, dia faham ucapan Nabi itu. Fala yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahad, maka tidak halal baginya meninggalkan ucapan Nabi itu, meninggalkan sunnah Nabi itu hanya untuk mengikuti perkataan seseorang. Haram hukumnya. Ya. Kalau sudah jelas begitu, ini hadisnya, begini sanadnya, derajatnya begini sahih, ya sudah. Abaikan ucapan manusia yang menyelisih ucapan Nabi. Ya. Nah, di sini perlunya kita belajar supaya nggak diombang-ambingkan oleh ucapan pendapat orang yang nggak jelas. Masya Allah. Sedih kita lihat fenomena hari-hari ini, Pak. Betul deh. Dia acak-acak akidah kita itu. Masya Allah. Jadi kita harus punya sandaran atas setiap perkataan dan pendapat kita. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani juga diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Innal malaikata qalat," malaikat-malaikat Allah pernah berkata, "Ya Rabbana a'taita bani Adam ad-dunya." Ya Rabb, kau berikan untuk anak cucu Adam dunia, keindahan, kemewahan, perhiasan, hartanya, kenikmatan, kesenangan dunia kau berikan untuk anak cucu Adam. Ya'kuluna fiha wa yashrabun wa yalbasun. Di dunia itu mereka, anak cucu Adam itu makan, mereka minum, mereka berpakaian. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami ya Rabb hanya memujimu, bertasbih dengan memujimu ya Rabb. Wa la na'kulu wa la nashrabu wa la nalhu, kami tak makan, kami tak minum, kami tak bersendagurau. Nalhu, lahun itu sendagurau. Seperti firman Allah, "I'lamu annama dunya la'ibun wa lahun." Lahun itu sendagurau, candaan itu, Pak. Malaikat itu nggak ada yang bercanda macam kita ini. Ketawa-ketawa. Enggak. Kami nggak makan, kami nggak minum, kami nggak bercanda. Wa kama ja'alta lahumud dunya faj'al lana al-akhirah. Maka sebagaimana kau cipta untuk mereka dunia, kau berikan untuk mereka dunia, maka jadikan untuk kami akhirat ya Allah. Kata malaikat itu. Allah menjawab, "La aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqtu biyadayya kaman qultu lahu kun fakana." Aku tidak akan menjadikan untuk orang-orang yang saleh di antara anak keturunan Adam yang kucipta Adam dengan kedua tanganku, sebagaimana kalian yang aku cipta dengan kun fakana. Jadi Allah mencipta apapun dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'a. Allah itu kalau menginginkan sesuatu, apa yang Allah lakukan? Allah hanya mengatakan kun. Kepada Allah kehendak itu Allah katakan kun, jadilah, adalah, fayakun, ada. Menunjukkan apa? Sempurna kehendak dan kuasa Allah. Semuanya dicipta dengan kun, fayakunu. Adam tidak. Allah mencipta Adam dengan kedua tangan Allah. Saking mulianya Adam itu, Pak. Maka kepada iblis Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta biyadayya." Itu ayat. Apa yang membuat kamu tak mau sujud kepada Adam? Ya, aku cipta Adam dengan kedua tanganku. Itu ayat. Dalam riwayat yang lain, malaikat itu mengatakan, "Rabbana khalaqtana wa khalaqta bani Adam." Ya Allah, kau cipta kami para malaikat dan kau cipta anak cucu Adam. Faja'altahum ya'kuluna at-ta'am. Kau cipta mereka dengan memakan banyak makanan, varian makanan. Kan begitu Allah katakan, "Kulu mimma fil ardi halal thayyibah." Kira-kira berapa banyak makanan bisa dimakan di bumi ini? Banyak sekali, Pak. Boleh dimakan oleh kita apa yang di bumi ini, selama itu halal dan thayyib. Malaikat enggak makan.
Wa yashrabuna syaraba, mereka minum berbagai macam minuman, air putih ada, teh ada, kopi, belum soft drink, wah jus ini. Banyak banget manusia itu minum itu. Ya. Wa yalbathuna siyaba, manusia mengenakan pakaian yang begitu indahnya, warna-warni. Wah, Masya Allah, lihat pakaian kita. Padahal biasa saja yang kita pakai. Yang suka pamer pakaian lebih banyak lagi pakaiannya itu. Masya Allah. Wa yatazawwajuna nisa, kata malaikat, dan mereka menikahi wanita-wanita. Bahagia mereka. Wa yarkabuna dzawaba, mereka mengendari kendaraan. Masya Allah. Yanamuna wa yastarikhuna, bos makan enak, capek jalan-jalan, tidur, istirahat. Mereka tahu itu. Tidur, istirahat. Yanamun wa yastarikhun. Wa lam taj'al lana min dzalika syai'a, dan kau tak jadikan itu semua untuk kami ya Rabb. Ya, tapi jangan ngambil kesimpulan yang salah. Saya khawatir aja ini. Masa kok malah kau punya rasa iri? Ini hadis, mendingan apalin hadisnya, saya sarankan. Ini kalau perlu saya tinggal makalah saya ini. Apalin hadisnya ketimbang direnungkan, dipikirin, dianalisa. Nggak butuh dianalisa. Ayat hadis itu nggak butuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang mencipta malaikat sebagai utusan Allah, yang mereka itu beri Allah sayap. Berapa sayapnya malaikat? 2, 3, dan 4. Kalau 2 Bapak paham, pasti kiri kanan. Loh kok ada sayapnya 3? Di mana satu lagi? Bapak pikirin gitu. Kelamaan. Ini khabariyah. Mau dipikirin. Bidadari di surga itu kata Nabi mengenakan 70 lapis pakaian. Itu saja masih kelihatan urat betisnya. Mau dipikirin. Kelamaan. Benarkan itu gitu loh. Kalau sahih sanadnya sudah kita terima. Jibril punya 600 sayap. Kayak apa itu? Ngapain dipikirin? Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhail mengatakan, enggak semuanya harus kita pikirkan. Coba Bapak bayangkan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhail hafizahullah itu dosen di Universitas Madinah. Suka ngisi kajian di Masjid Nabawi. Pernah datang ke Indonesia. Orang Indonesia kan tanya aneh-aneh. Ada orang bertanya, ya Syekh, bayyin lana mal farq bainal jinni wa iblis wa syaitan. Syekh, tolong jelaskanlah kepada kami, apa sih perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan? Itu pertanyaan kita. Orang bisa tanya begitu kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhail hafizahullah. Jelaskan perbedaan antara jin, syaitan, dan iblis. Kalau saya jelaskan, saya turuti saja orang tanya begitu. Tapi yang menarik, saya belajar dari beliau ini. Beliau apa menjawab? Madza yadhurruka in jahilta hadha wa madza yanfa'uka in alimta. Saya terperanjat mendengar jawaban beliau ini. Apa sih yang memudaratkanmu bila kau tak tahu tentang hal itu? Dan apa yang bermanfaat bagimu kalau kamu tahu itu? Gak dijawab. Beliau punya jawaban tapi gak dijawab. Untuk mendidik kita supaya tanya itu yang memang urgen, yang penting. Wa fil usuli fil ilmi inda salafi, dan prinsip utama mencari ilmu menurut ulama salafus saleh adalah ayyas'ala al-mar'u, adalah orang itu bertanya sesuatu yang bila ia tahu tentang sesuatu itu bermanfaat untuk agamanya, untuk iman dan amalnya. Kalau nggak tahu, mudarat. Maka sesuatu yang tahunya tidak bermanfaat, nggak tahunya tidak mudarat, nggak perlu ditanyakan. Kata Nabi, pintu surga itu antara sisi yang lain. Kusennya pintu surga, kusen bahasa kita ya. 2 sisi pinggirnya, pintu kusen namanya Pak.
itu sama dengan Mekah dan Basrah. Mekah itu Arab Saudi, Basrah itu Irak. Selebar apa itu surga? Nggak usah dipikirin. Pastikan Anda ke sana lah gitu loh. Jadi harus membatasi diri kita. Ini kan hadis. Oh, apa mungkin ya? Berarti malaikat iri dong dengan kita. Kata siapa? Sama dengan firman Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, aku akan mencipta di bumi khalifah. Wujudnya adalah manusia. Apa malaikat menjawab? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, apakah akan kau cipta manusia di bumi sedang mereka akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu. Apa ada kesan Allah itu iri sama kita? Malaikat iri kepada kita? Enggak. Maka ulama menjelaskan tafsirnya. Ucapan malaikat itu adalah talabul bayan, minta penjelasan kepada Allah tentang hikmah diciptanya oleh Allah manusia. Gak punya sifat iri gimana? Jadi kita membaca ayat atau hadis harus benar. Kalau ayat berarti ke tafsirnya. Kalau hadis berarti ke syarahnya begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka tidur dan mereka istirahat. Walam taj'al lana min dzalika syai'an. Sedang kau tak cipta untuk kami sedikit pun itu semua ya Rabb. Jadi mohon maaf jangan punya kesan malaikat iri sama kita. Enggak. Malaikat enggak punya sifat seperti itu. Faj'al lahumud dunya wa lanal akhirah. Maka jadikan untuk mereka dunia dan untuk kami akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, la aj'alu man khalaqtuhu biyadayya wa nafakhtu fi min ruhi kaman qultu law kun fakana. Aku tidak akan menjadikan untuk Adam yang kucipta ia dengan tanganku dan aku tiupkan padanya ruhku seperti yang aku cipta dengan mengatakan kepadanya kun fakana. Ya. Dan di sini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi dari sini kita ambil pelajaran Allah sudah memuliakan manusia. Kurang mulia apa? Sampai malaikat pun diperintah sujud oleh Allah kepada Adam. Dan sujud itu bukan ibadah, tapi takriman wa ta'ziman li Adam. Untuk memuliakan Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Mereka sujud. Kenapa sujud? Karena perintah Allah. Dan ingat, sifat malaikat itu seperti Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah maksiat, enggak pernah durhaka, enggak pernah membangkang menentang ya atas perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, tunduk patuh, dikerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat hanya mengerjakan apa Allah perintahkan. Karena itu perintah Allah maka sujud. Beda dengan iblis. Ya. Dia enggak mau sujud kepada Adam. Ada orang mengatakan, ya kan memang iblis bukan malaikat, yang disuruhkan malaikat. La ilaha illallah. Maka kalau membaca Al-Quran tuntasin biar gak salah paham, gak gagal paham begitu. Ada narasi itu, Pak. Yang Allah perintah itu adalah malaikat sujud kepada Adam. Iblis bukan jenis malaikat. Kita tahulah. Tengok surat Al-Kahfi itu. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu ayat. Dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis itu dari bangsa jin.
Pertanyaannya, termasuk diperintah sujud atau tidak? Nah, iblis waktu itu termasuk disuruh sujud atau tidak? Lihat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13. Allah bertanya kepada iblis itu, ma mana'aka antas juda idh amartuka. Apa gerangan sesuatu yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Idh amartuka. Apa makna kalimat itu? Ketika aku perintah kau sujud kepada Adam. Jadi iblis termasuk diperintah sujud. Lebih aneh lagi, ada orang mengatakan iblis itu nggak mau sujud kepada Adam karena hanya mau sujud kepada Allah saja. Tahu dari mana nih orang? Kok bisa mewakili perasaan iblis? Iblis nggak begitu kok. Luar biasa manusia ya. Dan itu orang kita di sini adanya di Indonesia ini. Aneh nggak? Iblis itu nggak mau sujud kepada Adam karena sujud kepada selain itu syirik. Loh, Anda itu benar. Maunya iblis dimuliakan oleh Allah, dia pasti. Nyatanya dilaknat oleh Allah. Kita heran, Pak, orang kok bisa mewakili perasaan iblis? Padahal iblis nggak begitu jawabannya. Apa jawabannya? Ketika Allah bertanya tadi, ma mana'aka antas juda id amartuka. Apa yang menghalangi kamu tuh sujud kepada Adam ketika suruh kau sujud kepada Adam? Dia menjawab, qala. Itu ayatnya begitu. Qala, iblis itu menjawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia, aku lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab kau cipta aku dari api dan kau cipta Adam dari tanah. Aku lebih mulia dari dia. Sombong jawabannya itu. Bukan, enggak ada narasi dalam ayat atau hadis mengatakan, karena aku mau sujud kepadamu saja ya Allah. Enggak ada. Ini orang lebih iblis daripada iblis. Mungkin nanti kalau dia akan dijitak sama iblis itu orang ini. Bukan begitu aku maksud aku itu, bukan begitu. La ilaha illallah. Setelah jelas jawaban iblis itu, Allah mengatakan apa? Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Enggak patut kau sombong di surga ini. Ukhruj minha fa innaka minas shayin. Kamu keluar dari surga ini. Kamu orang hina. Dihinakan oleh Allah iblis gara-gara itu. Subhanallah. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 4850. Diterima satu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahajjatil jannatu wan nar." Rasulullah mengatakan, surga dan neraka pernah masing-masing menyampaikan hujjah. Hujjah itu alasan. Dengan kata lain, surga dan neraka pernah masing-masing membanggakan diri, gembira, senang dengan isi dan penghuninya. Masing-masing senang. Wa qanatin nar, neraka berkata, "Uthirtu bil mutakabbirin al mutajabbirin." Diutamakan, disediakan untukku, kata neraka. Siapa? Al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Al-mutajabbirin, yang angkuh. Petentang-petenteng. Itu Pak, nanti masuk neraka. Ini hadis. Jadi kita membangun nas itu dengan seperti ini. Jadi kita bertanya, saya sombong nggak? Gitu. Kalau sombong, ya udah tahulah ini hadis. Masa nggak tahu? Pakai minta maaf lagi. Maaf kata ya, saya nggak sombong. Itu sudah kesombongan bang, gitu loh. Pakai minta maaf lagi, ngapain sombong minta maaf? Ya? Jadi diutamakan untukku, kata nar, kata neraka itu orang-orang sombong dan angkuh. Wa qalatil jannatu, sedang surga berkata kata Nabi, Mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Bagaimana tidak akan menempatiku orang-orang yang lemah di antara manusia dan yang direndahkan oleh manusia. Du'afa itu orang lemah. Saqat itu yang gak dilihat orang Pak, gak masuk nominasi.
Dan memang rata-rata kita manusia itu mengapresiasi, menghargai, mengagumi karena harta, Pak. Gak dipungkiri itu. Yang dikagumi itu yang berharta melimpah, rumahnya megah, kendaraannya mewah, punya jabatan. Itu dimuliakan, dielu-elukan. Itu manusia. Padahal masuk surga itu orang yang lemah dan diremehkan manusia. Jangan kata kita lah. Kan Rasulullah pernah duduk bersama sahabat ya. Tiba-tiba melintas di depan Nabi itu seorang laki-laki. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada bersama beliau itu. Ma ra'yuka fi hadha? Coba kamu lihat laki-laki itu. Apa pendapat kamu tentang laki-laki itu? Dilihat. Sahabat itu memberikan kesan kepada laki-laki apa? Huwa min asyrafin nas. Kalau dia itu ya Rasulullah orang yang paling mulia di antara manusia. Tahu dari mana? Ya mungkin penampilannya, pakaiannya, kendaraannya. Sehingga kesannya, oh ini asyrafun nas, orang yang mulia di antara manusia. Hadza wallahi in khataba ayunkah. Orang sepertinya Rasulullah, kalau dia meminang, perempuan manapun pasti diterima pinangannya. Wa in syafa'a yusyafa', kalau minta tolong orang dengan senang menolongnya. Orang kaya itu senang ditolong, Pak. Padahal nggak minta tolong loh. Ada yang bisa kami bantu Tuhan? La ilaha illallah. Dia nggak butuh bantuan, ngapain dibantu? Nawarin jasa. Mobil mewah berhenti, samperin. Ada bisa kami bantu Tuhan? Ngapain lo bantu? Itulah manusia. Nabi diam. Melihat kesan sahabat terhadap laki-laki tadi. Tidak lama kemudian melintas laki-laki yang lain. Yang beda keadaannya dengan yang pertama tadi. Rasulullah berkata, wa ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang laki-laki yang ini? Sahabat itu melihat dan kemudian mengatakan, hadza min fuqara'il muslimin. Kalau yang ini ya Rasulullah, dia itu orang fakir, orang miskin di antara kaum muslim. Tahu dari mana? Emang ada labelnya? Miskin gitu? Enggak. Itulah kesan. Bapak kira-kira gimana? Ibu kira-kira gimana? Ingin memberi kesan orang itu, saya orang kaya, lihatan pakaian saya, lihat, atau ya apa adanya sajalah. Tahu pakaian itu hanya untuk menutup aurat? Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kul lillah, washrab lillah, walbas lillah. Kalau kamu makan, makanlah karena Allah. Minum, minum karena Allah. Berpakaian karena Allah. Artinya mengamalkan perintah Allah. Fa kullu syai'in dakhala fiha zahwun wa mubahatun wa riya'un wa sum'atun fa huwa ma'siyatun. Itu ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Makanlah kamu karena Allah, minum karena Allah, berpakaian karena Allah. Maka segala sesuatu yang berupa pakaian, makanan, minuman masuk ke dalamnya itu sifat sombong, sifat bangga. Tuh lihat apa makananku, lihat pakaianku. Itu maksiat. Ingat, karena berpakaian orang bisa dapat pahala, karena pakaian bisa berdosa, Pak. Dengan makan minum orang bisa berpahala atau bisa berdosa. Apalagi zaman kita ini, tolonglah yang suka nge-share makanan itu nggak usah di-share, itu fotonya doang. Kalau mau anterin ke tetangga, teh, coba enak nggak kira ini masakan saya? Orang bisa merasakan. Ini dikirim gambar, pening kita yang ngeliat gambar itu. Gimana membayangkan sih? Anda tega banget ya? Ya. OTW on the way ke puncak makan restoran apa? Tiga banget itu nggak bisa kemana-mana, di rumah ngejegrak. Makan apa kok dikirim gambar makan enak? Gimana ngebayanginya sih? Susah. Pulang dari jalan bawa bungkusan kasih teman, kasih tetangga. Oh tadi saya mampir, alhamdulillah restoran enak banget dan murah. Cobainlah. Nah begitu kan enak rasanya bisa. Oh bener enak banget ya alhamdulillah. Itu cerita. Gimana kita bisa merasakan cerita doang, ya tak? Masalah. Iya memang. Saya ngomongkan kenyataannya begitu. Jangan suka nge-share ya kalau berupa pakaian. Ya Allah itu. Ya. Lain itu kan itu promo Pak. Ya harus
ditawarkan, nggak apa-apa, ini pedagang gitu. Maksudnya itu tadi zawun mubah. Zawun itu bangga diri, Pak. Jadi merasa pakaian kita lebih baik dari pakaian orang lain. Pamer ya. Itu nggak boleh, Pak. Maksiat yang begitu itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Allah telah memuliakan seperti itu Nabi Adam. Diperintah oleh Allah, malaikat sujud kepada Adam. Nah, kita membayangkan begini, Pak. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam walaupun perintah Allah. Gak mau sujud kepada Adam. Walaupun sujudnya bukan untuk ibadah, tapi untuk memuliakan Adam. Coba kita renungkan. Bagaimana kalau kita yang diperintah oleh sujud kepada Allah gak mau, bagaimana kira-kira? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah kepada Allah. Nah, kalau sujud kepada Adam waktu itu iblis nggak mau taat kepada Allah, itu dilaknat, diazabnya. Kalau kita disuruh Allah sujud kepada Allah, pencipta kita, pemberi nikmat kepada kita, terus nggak mau, bagaimana kira-kira? Lebih laknat tidak daripada iblis? Masya Allah. Ya gitu. Nah, poin berikutnya. Setelah Allah memuliakan manusia seperti itu, begitu mulianya, Allah berfirman, "Summa radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia itu ke derajat yang paling rendah. Setelah a'la ilihin, jatuh merosot menjadi asfala safilin. A'la ilihin itu yang tinggi derajatnya, Pak. Jatuh kepada derajat yang paling rendah dan hina. Lah, renungan kita hari saat ini adalah, apa sih gerangan sesuatu yang membuat manusia itu hina? Ketahuilah sebabnya supaya kita bisa menghindarinya. Seperti misalnya Rasulullah SAW satu ketika menasihati para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman itu. Kepada sahabat-sahabat wanita itu Rasulullah mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Wahai perempuan-perempuan, banyak-banyaklah kalian sedekah. Bukan pernah sedekah, banyakin sedekah oleh kalian. Perbanyak sedekah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, fa inni uritukunna aktsara ahlinar. Karena aku pernah diperlihatkan Allah kalian yang paling banyak di neraka. Banyak manusia di neraka itu adalah perempuan. Tapi bukan laki-laki, nggak ada. Banyak tapi lebih banyak perempuan, gitu maksudnya. Bukan tok-tok hanya perempuan, ya enggak toh. Lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Ya. Sahabiat itu bertanya, lima ya Rasulullah. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Menanyakan sebabnya supaya bisa dihindari. Ya. Maka Rasul menjelaskan dua sebab perempuan paling banyak masuk neraka. Yang pertama kata Nabi, tuksirnal la'n. Karena perempuan itu banyak-banyak mencela, melaknat, ya, menggunjing, itu perempuan. Umumnya perempuan, gak semuanya. Umumnya perempuan begitu. Maka coba renungkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairam minhum. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kiranya suatu kaum, ingat kalimat ini, kaum itu berarti laki dan perempuan. Kayak ya ayyuhalladzina amanu kutib alaikumusiyam. Yang puasa siapa? Laki atau perempuan? Semuanya. Jadi dimaksud kaum itu ya laki ya perempuan. Jangan kiranya suatu kaum itu menghina, mencela kaum yang lain. Sebab boleh jadi kaum yang dicela dia lebih mulia daripada yang mencela. Yang menarik kalimat berikutnya, wala nisa ummin nisa asa ayyakunna khair minhunna. Dan jangan pula perempuan menghina perempuan yang lain. Padahal kaum itu sudah mencakup perempuan. Kenapa disebut lagi dengan perempuan? Ini disebut dengan at-takhsis ba'da ta'mim. Menyebut secara khusus setelah umum.
Menunjukkan kekhususan perempuan itu suka mencela. Ya. Wala nisa ummin nisa, dan jangan pula perempuan-perempuan mencela, menghina min nisa, perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, sebab boleh jadi perempuan-perempuan yang dihina itu lebih mulia daripada menghina. Jangankan sama orang lain, Pak, sama suami juga kadang-kadang bisa mencela loh, Pak, perempuan itu. Ya? Bukan, ini hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Iya betul, nyata memang. Rasulullah mengatakan, lau aksanta. Bapak jangan nambahin. Itu makanan sarapan nggak dibentangkan, nggak dikasih sama ibu-ibu nanti Bapak ngomong begitu. Hah? Biarkan saya membacakan hadisnya saja, ibu Bapak jangan tambahin. Nanti ibu-ibu nganggep, ya, ibu gimana nanti? Itu nggak jadi sarapan habis ini kita ini, ya. Cukup Rasulullah kita bacakan hadisnya, gitu, supaya ibu-ibu paham. Oh, itu ucapan Nabi, iya, bukan tendensi kemauan kita, gitu. Dan nggak ada niatan mengolok-olok perempuan, nggak ada. Itu hanya menunjukkan tabiat. Kita punya tabiat, perempuan punya tabiat. Rasulullah mengatakan, lau aksanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat, ya, la aram minka khairan qattu. Perempuan itu, kata Nabi, kalaupun kamu wahai suami berlaku baik kepada istrimu sepanjang kau hidup bersamanya, ya, dipenuhi kebutuhannya, disediakan untuknya sandang pangan papannya, disayangi, itulah suami, cinta sama istri. Tiba-tiba si istri melihat sesuatu yang dibenci dari suaminya, lihat sesuatu dibenci dari suami, langsung dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tak pernah melihat kebaikan apapun darimu. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa kita lebih jelek lagi, dasar laki-laki, nggak ada baik-baiknya. Bisa ngomong begitu, itu hadis. Padahal gelang yang dikenakan itu dibeliin suami loh, ya. Kalung itu dibeliin suami loh. Kok bisa ngomong begitu? Itulah perempuan. Ya, itu hadis. Maka karena itu banyak perempuan masuk neraka. Yang kedua, kata apa sebabnya? Wa takfurnal ashir, durhaka kepada suami, gitu. Maka kita suami nasihati istri. Nasihati, jangan dibiarkan, nasihati, Pak. Karena Rasulullah mengatakan, nisa'ukum min ahlil jannah, istri-istrimu yang akan menghuni surga adalah, ingat ucapan Nabi ini, nisa'ukum min ahlil jannah, istri-istrimu yang akan menempati surga itu adalah. Artinya pesannya, kita nggak cukup hanya memberikan sandang pangan papan, antarkan ia ke surga bersama kita, gitu loh. Antarin ke surga bersama kita. Amalkan firman Allah, ku anfusakum wa alikum nara, jaga dirimu keluar dari atap neraka, berarti ke surga kalian, gitu. Nah, gimana tipologi perempuan yang ahli surga? Rasulullah jelaskan, istri-istri kalian yang akan menempati surga adalah allati idza adzat au udhiyat, yaitu perempuan-perempuan yang bila pun ia menyakiti suami, sengaja nggak sengaja, dengan kata dan perilakunya, suami marah, tersinggung. Au udhiyat, atau dia disakiti sama suami, mungkin nggak sengaja, ya, suami mengatakan sesuatu, dia marah, dia sakit hatinya, gitu. Kemana nih perempuan yang terluka hati dan perasaannya? Kemana dia pergi? Rasulullah mengatakan, atat zaujaha, dia tetap datang kepada suaminya dengan hati yang luka, hati yang perih, mungkin dengan air mata berderai di pipinya, tetap datang kepada suami. Bukan lari keluar rumah, ngadu ke Pak RT, Pak RW, satu kelurahan tahu semua itu. Jangan. Datanglah. Datanglah ke suamimu. Itu kata Nabi, atat zaujaha. Dia datang kepada suaminya dengan derai air mata, dengan hati yang luka. Sakit hati perempuan itu atas perilaku suaminya. Tetap datang kepada suaminya. Hatta tadu'a yadaha fi yadi. Sampai ia pun letakkan tangannya di tangan suaminya, digenggam tangan suaminya itu, sembari mengucapkan, la adzuku ghamdan hatta tarda. Itu hadis. Tidak akan kurasakan tenangnya hatiku wahai suamiku sampai kau ridho kepadaku. Maafkan aku.
Hah? Pernah nggak istri minta maaf, Pak? Selain minta uang gitu. Ajari minta maaf gitu loh. Jangan minta uang. Diberi pagi belum sampai siang minta lagi. Dari mana uang? Minta maaf. Iya, suruh minta maaf. Ya, Masya Allah gitu. Tidak akan bisa kurasakan sedap lezatnya makanan apapun wahai suamiku sampai kau ridho kepadaku. Tak mungkin mampu ku pejamkan mataku. Saya beritahu kau, ini ahli surga, perempuan yang suka begini. Masya Allah. Bukan yang berantem mulu sama suami ya enggak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW untuk satu urusan. Bertanya sesuatu. Sebelum perempuan itu pergi meninggalkan Rasulullah bertanya. Ya, adzatu zaujin anti. Apa kau masih punya suami? Masihkah suamimu ada bersamamu? Perempuan itu menjawab, na'am ya Rasul. Oh iya ya Rasulullah, masih ada bersamaku suamiku. Rasulullah bertanya, kaifa anti minhu? Bagaimana sikap perilakumu, ucapan tutur katamu kepada suamimu? Aku sangat berbakti kepadanya ya Rasulullah. Aku sangat setia kepadanya. Memberi kesan dia itu perempuan yang hebat lah. Yang menarik Rasulullah bertanya lagi, unzuri aina anti minhu. Coba kau ingat-ingat lagi seperti apakah sikap perilakumu kepada suamimu. Jadi bukan hanya yang kau katakan indah manis tadi, bukan. Coba kau ingat lagi bagaimana sikap perilakumu kepada suamimu. Kenapa itu Nabi tegaskan kepada perempuan itu? Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah surga bagimu dan atau neraka untukmu. Baktimu ya kepada suami itu sebab kau masuk surga. Durhakamu kepada suami menjadi sebab kau masuk neraka. Tapi suami juga harus adil, Pak. Jangan nanti Bapak neken istri, aku surgamu ya. Jangan. Suami yang adil. Ujung surat An-Nisa 34 Allah ingatkan kita para suami. Kalimat yang begitu faham, kita baca faham kita. Allah mengatakan fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istrimu sudah mentaatimu, jangan kau cari-cari alasan sebab untuk menyusahkannya. Itu ayat. Jadi Islam itu adil, berimbang. Kesannya saya khawatir ibu, ngaji pagi ini disudutin kita perempuan. Enggak. Islam itu adil. Suami kalau istrinya taat kepadanya, jangan dibikin masalah. Ini laki-laki juga enggak benar. Kalau punya mau istri aja jadi keranjang sampah, tempat tumpahkan semua kesalahan. Enggak, sayangi mereka itu gitu. Saya ngomong begini Bapak diem, enggak ngomong iya. Iya kan dong gitu kan. Iya harus adil. Ya. Saya takut ibu diem tersinggung ya. Oh, kami mulu yang dioprek-oprek gitu ya. Enggak, laki-laki juga harus adil Pak. Baik. Kita tambahkan lagi. Jadi pertanyaan kita, apa yang sebab manusia itu hina? Apa yang menjadi sebab manusia itu hina? Maka pesannya jangan hinakan diri kita. Setelah Allah muliakan kita, jaga kemuliaan kita. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 179, jawaban untuk kita atas pertanyaan kenapa dan apa sebab manusia itu hina dan dihinakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami akan memenuhi jahanam itu dengan jumlah yang banyak dari jin dan manusia. Karena memang masing-masing Allah jadikan penghuninya. Maka dalam hadis tadi Rasulullah bersabda, "Walikulli wahidatin minhuma mil'uha." Untuk masing-masing surga neraka itu ada penghuninya dan surga neraka bangga dengan penghuninya itu. Nah, di sini ayat ini menjelaskan kami akan memenuhi jahanam itu jumlah yang banyak dari manusia. Masya Allah, penuh Pak jahanam itu Pak. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari tadi, Rasulullah mengatakan, "Fa'amman naru fala tamtali'u hatta yad'a rijlahu fataqulu qat." Adapun neraka itu kata Rasulullah tidak penuh-penuh
Sampai akhirnya Allah letakkan kakinya di dalam neraka itu. Saat itulah neraka berteriak, kat, ayo cukup. Masya Allah. Ayo, mau dipikirin? Gak usah dipikirin. Apalin hadisnya. Allah letakkan kakinya di dalam neraka. Mikir, yupo gak kepanasan, gak melepuh. Ya, angel manusia kok dibilang. Apalin hadisnya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ya. Nomor 4850. Ya. Fala tamtaliu hatta yadu'a rijlahu, sampai Allah letakkan kakinya di neraka itu. Fataqulu qattu. Cukup. Fahunalika tamtali'u wa yuswa ba'du wa ila ba'din. Saat itulah neraka betul-betul penuh sudut-sudutnya itu. Ini kan sama dengan firman Allah surat Qaf. Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Surat Qaf Allah berfirman, dan hari itu kami katakan kepada Jahannam, halim talati, apakah sudah penuh wahai Jahannam? Jahannam menjawab, hal min mazid, masih adakah yang ditambah? Sampai Allah letakkan kakinya tadi. Ya. Nah, apa sebabnya mereka masuk neraka? Allah menjelaskan sebabnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagaimana tidak, mereka itu punya hati, namun tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Apakah Qur'aniyah atau kauniyah? Apa yang dipikirkan hati ini? Maka Allah sebut ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya hati. Ulul albab itu maknanya zawil uqul, orang yang punya hati dan difungsikan. Siapa itu ulul albab? Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, wa qu'uda, ketika duduk, wa ala junub, ketika rebahan tubuh, selalu ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi, termasuk dirinya sendiri. Ini ciptaan Allah. Ingat ikhwan, akhwat azakumullah. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada tanda yang menunjukkan betapa sempurna kehendak dan kuasa Allah. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu ada ayat-ayat Allah. Afala tubsirun? Kamu enggak ngelihat apa? Jadi renungkan diri kita ini, betapa indah ciptaan Allah ini. Apa kesimpulannya? Ulul albab itu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak sia-sia kau cipta alam semesta ini, langit dan bumi. Begitu indah ciptaanmu ya Allah. Begitu sempurna ciptaanmu ya Allah. Maka aku yakin, seyakin-yakinnya, kau memang sempurna, kau maha indah ya Allah. Wakin adab. Jaga kami dari adab neraka. Jadi, mengagungkan Allah dalam ciptanya. Hati terpakai gitu, memikirkan ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Maka Rasul mengatakan, tafakkaru fil khalqi, fikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khalqi, jangan pikirkan Allah penciptanya. Mengenal Allah itu dengan mengenal ciptaan Allah. Ya. Jadi nggak difungsikan hati ini, nggak tahu apa aja yang dipikirin ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak bisa melihat, tak difungsikan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ingat loh Pak, dalam surat Allah nasihati kita. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling enggan untuk mengingat aku, untuk ibadah kepadaku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ibn Abbas mengatakan ma'isyatan dhanka ay dhaikun, sempit hidupnya. Enggak terarah hidupnya itu. Enggak tahu apa yang dicarinya sebetulnya. Itu di dunia. Wa naqsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami kumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Qala, orang itu berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, mengapa kau kumpulkan aku di mahsyar ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku melihat. Mafhumnya buta kedua matanya di akhirat nanti. La ilaha illallah. Yang melek mata saja belum tentu selamat di akhirat nanti. Buta pula. Na'udzubillah. Kenapa kau kumpulkan aku di mahsyar dalam keadaan buta ya Allah?
sedang aku dulu melihat. Apa Allah menjawab? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah engkau dahulu di dunia. Datang untukmu ayat-ayat kami, syariat kami. Fanasita, kau abaikan, kau lupakan begitu saja. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka hari ini pun pantas kau pun dilupakan. Maka Rasulullah mengatakan al-jaza min jinsil amali. Balasan sepadan dengan perbuatan. Hati-hati. Yakinkan diri kita, tak ada satu amal yang tidak terbalas nanti di akhirat itu. Ya. Man yazra' yaksud, siapa yang menanam akan mengetam hasil tanamannya. Kalau kita tanam kebaikan Bapak Ibu, percayalah, bukan sesuatu yang sia-sia. Itu yang kita ketam, kita dapatkan. Tapi kalau kita tebarkan hari ini keburukan-keburukan, gak usah salahkan siapapun. Salahkan diri kita sendiri. Kan itu yang kita dapatkan nanti di akhirat. Allah kemudian mengatakan, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dimanfaatkan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi didisfungsikan namanya hati untuk memahami, mata untuk melihat ayat-ayat Allah, dan telinga untuk mendengar ayat Allah. Nggak ada ketertarikan. Nah, orang seperti ini jatuh, Pak, hina. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adhallu. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, lebih sesat dari binatang kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai. Akan untuk apa Allah cipta kita? Untuk dia lalai dia. Ya? Nggak ngerti ada perintah, nggak ngerti ada larangan. Maka dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan ayaksabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dicipta oleh Allah dengan ciptaan begitu indah, nikmat begitu melimpah, lantas dibiarkan begitu rupa? Imam Syafi'i mengatakan la yu'maru wala yunha. Merasa nggak ada perintah, nggak ada larangan, hidup suka-suka dia. Salah begitu manusia itu. Itu menyebabkan manusia itu hina di mata Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk tetap taat kepada Allah, menjaga kemuliaan kita di sisi Allah dengan apa? Dengan iman dan amal saleh kita. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.